Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana peran perempuan pada peristiwa nuzulul Quran? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Surah Al-Baqarah ayat 185. Wa qala aidan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Surah Al-Qadar ayat 1. Wa qala aidan inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Surat Ad-Dukhan ayat 3. Dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, As-Suyuti menjelaskan bahwa tidak ada pertentangan terkait ketiga ayat tersebut, bahwa yang dimaksud dengan Lailatul Mubarakah adalah Lailatul Qadar, di mana suatu malam diturunkannya Al-Quran yang terjadi pada satu malam di bulan suci Ramadan. Selanjutnya As-Suyuti menjelaskan bahwa ada dua tahapan diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, minas sama'id dunya ila baitil izzah, dari langit dunia ke baitil izzah yang turun sekaligus. Lalu pada tahap yang kedua, yaitu dari baitil izzah kepada Nabiullah Muhammad SAW yang diturunkan secara bertahap. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa yang dimaksud dengan nuzulul Quran yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan adalah peristiwa turunnya wahyu dari langit dunia menuju Baitul Izzah yang kemudian selanjutnya diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW selama kurang lebih 23 tahun sesuai dengan fakta dan tuntutan pada saat itu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada peristiwa nuzulul Quran tersebut, peran perempuan yang cukup menonjol adalah dilihat sebagai berikut. Yang pertama ada Sayyidah Asma binti Abi Bakar, seorang perempuan pejuang yang selalu menyediakan perbekalan bagi baginda Rasulullah SAW, baik ketika beliau akan menyambut turunnya wahyu pertama maupun ketika beliau akan berhijrah ke Madinah. Sampai-sampai Asma binti Abu Bakar mendapatkan julukan Zatin Taqi, perempuan yang memiliki dua selendang. Kenapa dikatakan dua selendang? Karena satu selendangnya dibuat dirobeknya menjadi dua, yang satu dibuat untuk membungkus perbekalan dan yang satunya lagi dibuat menjadi, ada yang mengatakan dijadikan sebagai ikat pinggang, dan ada juga yang mengatakan digunakan untuk menutup kepala. Lalu yang kedua adalah Ummahatul Mukminin Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, perempuan yang senantiasa memberikan motivasi, memberikan semangat dan inspirasi kepada baginda Rasulullah SAW, terutama pada saat detik-detik pertama turunnya wahyu, di mana Rasulullah SAW sering merasakan menggigil, bahkan yang paling keras yang dirasakan oleh beliau adalah datangnya seperti gemerincing lonceng. Nah, pada saat itulah Khadijah memberikan ketenangan kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu yang berikutnya adalah Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar, perempuan yang menjadi katalisator baik ketika beliau menyaksikan wahyu turun maupun dalam menyampaikan ayat-ayat Allah.
terutama terkait dengan persoalan-persoalan keluarga. Bahkan banyak sahabat yang didominasi oleh kaum laki-laki mendapatkan ilmu, menimba ilmu dari beliau Aisyah radhiyallahu anha. Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak mengatakan bahwa hampir sepertiga ilmu syariat berasal dari Aisyah radhiyallahu anha. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi catatan penting pada peristiwa ini? Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan akses dan peluang yang cukup besar kepada perempuan-perempuan hebat yang mengitari beliau, sehingga mereka dapat berperan secara aktif dan strategis pada peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa nuzulul Quran. Wallahu yarhamuna birrahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.